Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah-indah ketika kalian ke masjid. Makan minumlah dan jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Al-A'raf 31. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, pasti pernah ya mengalami sholat berjamaah di musola, itu di mall ataupun tempat perbelanjaan. Jadi memang bukan di masjid gitu. Nah, saya punya cerita yang ingin saya tanyakan sama Ustadz. Buat saya ini peristiwa yang cukup membingungkan. Tapi mending kita sapa dulu Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Nah Ustadz, kemarin ini saya sholat di salah satu mall. Karena baru dapat parkir, maka kami pun bergegas ke musola di mall tersebut. Terdengar suara azan dari muazin, tanda sholat akan dimulai tentunya. Waduh, harus cepat-cepat nih, tempat wudhu hanya 3 dan penuh Ustadz, antrian. Nah, hampir giliran saya, di depan saya tuh cuma ada seorang pemuda berwudhu dengan sangat lambat Ustadz. Satu tangan, jari-jari, terus mulut kumur-kumur. Lama sekali, sementara saya nggak bisa pindah kiri kanan karena penuh antrian. Nggak lama kemudian terdengar jamaah, amin. Waduh, udah lewat nih 1 rakaat nih, saya bilang nih. Sementara yang lain itu mempercepat wudhu dan berlari mengejar sholat. Saya masih menunggu giliran Ustadz. Dia membersihkan lubang telinganya. Iya, ini seru sekali ceritanya sebenarnya. Orang yang berwudu di depan David itu dengan tata cara berwudu yang ingin mendapatkan keutamaan berwudu, yaitu dengan menyempurnakan cara berwudu sedemikian rupa. Nah, ini nggak bisa kita salahkan juga karena dia mau mengejar keutamaan wudu, keutamaan berwudu. Tapi keutamaan berwudunya itu sebetulnya dihadapkan pada keutamaan sholat berjamaah. Nah, ini oke sama oke, boleh sama boleh, baik sama baik, bagus sama bagus. Nah, ketika kita dihadapkan pada 2 keadaan seperti itu, ilmu usul fikihnya mengatakan kita akan mengambil keutamaan yang lebih besar. Apa itu keutamaan yang lebih besar? Adalah keutamaan sholat berjamaah. Nah, karena dengan dia lama-lama kayak gitu, jadi sholat berjamaahnya jadi nggak keikutan. Bukan aja dia nggak keikutan, tapi orang-orang yang mau wudhu di belakangnya juga nggak keikutan. Sama seperti kalau kita sholat berjamaah di mall kan. Orang lagi rame nih. Ini kemarin saya di Bintaro Exchange. Itu kan masjidnya, musolanya segitu tuh. Itu kalau kita kan habis sholat, kita mau zikir dulu kan. Astagfirullah, astagfirullah. Padahal di belakang udah ada rombongan lain yang mau sholat jamaah. Nah, itu kan juga lagi-lagi kita dihadapkan pada 2 keadaan. Yang pertama adalah untuk diri kita sendiri. Kita mau berzikir, mau istighfar dulu sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagainya. Tapi di sisi lain ada orang lain yang mau giliran untuk sholat maghrib berjamaah. Nah, kita harus lihat di sini mana kemanfaatan yang lebih besar, mana keutamaan yang lebih tinggi. Tentu lebih tinggi keutamaannya kita minggir dari situ. Toh zikir bisa dilakukan di tempat lain, nggak mesti nunggu situ, karena kita akan menghalangi rombongan berikutnya yang akan sholat maghrib. Jadi cara kita menyampaikan kepada orang tersebut itu juga harus dengan cara yang bijaksana, karena mereka pun merasakan sedang melakukan suatu kebaikan. Nah, ini ada kisahnya dulu antara Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhum. Ini cucu-cucunya Rasulullah SAW. Mereka berdua datang ke masjid. Mereka lihat ada seorang tua lagi berwudu. Tapi cara berwudunya itu keliru. Benar gak? Bagaimana cara Al-Hasan dan Al-Husain menegur orang tersebut agar cara wudunya benar? Ini menarik. Caranya adalah Al-Hasan dan Al-Husain itu berwudu, kemudian di antara mereka berdua saling mengingatkan. Husain, bukan begitu caranya, begini yang benar. Kemudian Al-Hasan, bukan begitu caranya, begini yang benar. Nah,
perdebatan antara Hasan dan Husain ini sebetulnya bukan Hasan lagi mau menasehati Husain cara wudhu yang benar, tapi sebetulnya Hasan lagi mau mengingatkan orang tua tersebut cara wudhu yang benar begini. Begitu. Jadi secara tidak langsung pembicaraan atau pembicaraan antara Al Hasan dan Al Husain ini memberikan penjelasan kepada orang tua itu. Kemudian mereka berdua bertanya, wahai bapak tua, tolong ajari kami bagaimana cara wudhu yang benar. Ini deh. Kemudian bapak tua itu mengatakan, wahai cucu-cucu Rasulullah SAW, terima kasih banyak kalian telah mengajariku bagaimana cara berwudhu yang benar. Ini. Jadi cara kita menyampaikan pun harus dengan cara yang baik, karena apa-apa yang dilakukan juga adalah satu kebaikan, dan yang satu juga kebaikan, yang satu utama, yang satu juga utama. Yang tidak boleh kita lakukan adalah sebetulnya berlebihan. Bahkan dalam melakukan kebaikan pun kita tidak boleh berlebihan, karena kalau kita berlebihan, kita jatuhnya menjadi keliru. Waktu itu ada 3 orang sahabat Rasulullah SAW yang datang kepada Rasulullah SAW saking ingin menunjukkan ketaatan mereka dalam berislam. Orang yang pertama mengatakan, ya Rasulullah, aku mau puasa terus-terusan, nggak mau pakai buka biar aku betul-betul bisa mengendalikan hawa nafsuku. Yang kedua datang, ya Rasulullah, aku nggak mau tidur semalaman, aku mau sholat malam terus sepanjang malam supaya aku maqamam mahmuda, ini supaya mendapatkan kedudukan yang tinggi. Yang ketiga mengatakan, ini ribet kalau punya bini, cerewet lah, gangguin terus, mau ibadah, mau segala macam. Jadi aku nggak mau nikah, kata yang ketiga. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum mendengarnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, itu namanya gulu, jangan berlebihan dalam segala sesuatunya. Aku yang terbaik, Rasulullah SAW kan yang terbaik, benar gak? Aku ini puasa, tapi aku juga berbuka. Aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Kemudian aku juga menikahi wanita-wanita. Jadi dalam segala sesuatunya kita nggak boleh berlebihan. Yang harus kita juga pahami yang berikutnya ya. Ini ada hadis Bukhari dan di Muslim ini ada ini. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau nggak suka, beliau nggak makan. Udah gitu aja. Tapi kita jangan mencela-cela makanan. Nih makanan nggak enak apa segala macam. Bener nggak? Begitu juga dalam kita berbeda pendapat. Dalam berbeda pilihan. Bisa jadi kita berbeda pilihan. Kayak kita makan di restoran Padang misalnya. Bener nggak? Ada banyak makanan di situ terhidang. Semuanya halal. Oke. Ada banyak pilihan dalam kita bersikap. Semuanya halal. Semuanya dibolehkan. Nah, ketika kita berbeda pilihan, ketika kita berbeda selera, kita berbeda tentang apa yang kita anggap lebih utama dalam melakukan sesuatu, maka kita tidak boleh mencela pilihan orang lain. Benar gak? Nah, ini penting sekali bagi kita kalau ada orang yang merasa lebih utama misalnya ya, lebih utama mengutamakan amalan-amalan puasa Senin Kamis. Ada yang lain lebih mengutamakan amalan-amalan sodako. Ada yang lain lebih mengutamakan amalan-amalan sholat malam. Oke. Di antara mereka ini nggak boleh saling merendahkan, nggak boleh. Ya, sholat malam lebih utama daripada sodako lebih utama daripada puasa Senin Kamis. Masing-masing punya jalannya sendiri-sendiri. Masing-masing punya ketertarikannya sendiri-sendiri untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Sekali lagi, kalau kita punya pilihan berbeda, kita tidak perlu untuk menjelek-jelekan pilihan orang lain. Sebagaimana ibaratkan kita makan, selama makanannya sehalal sama halal, ya terserah aja. Yang suka makan rendang ya rendang, yang suka makan balado ya balado, dan seterusnya. Baik to Bibit. Wah, ini bagus didengar sama pendukung paslon presiden nih. Pilih-pilih aja, nggak usah saling menjelekan. Baik Ustadz, kita ada pertanyaan dari sahabat. Sudah 2 kali beliau ini menulis hal ini, dan baru sekarang saya sempat membahasnya. Cukup memprihatinkan Ustadz. Jadi beliau ini sudah kepuluhan dokter mata katanya, dan penglihatannya tetap makin lama makin memburuk dan membuatnya sulit untuk beraktivitas. Mohon nasihat Ustadz. Ya Allah. Ya. Ini lebih mudah disampaikan, dikatakan oleh orang yang tidak mengalami sendiri musibah tersebut.
Musibah tersebut bukan saja dialami oleh ibu yang bertanya itu, tapi juga dialami oleh Nabi Allah Ayub alaihissalam. Maaf, Nabi Allah Yakub alaihissalam, ayahnya Nabi Yusuf. Nah, beliau juga matanya makin lama makin pudar, makin gak bisa ngelihat. Ulama-ulama besar pun banyak yang kehilangan penglihatannya. Ada 3 hal nasihat saya kepada kita semua. Karena bisa jadi saat ini yang mengalami beliau, tapi tidak tertutup kemungkinan banyak lagi yang mengalami hal yang sama. Bukan saja masalah mata, tapi juga masalah kesehatan lainnya. 3 hal. Yang pertama, serahkan segala sesuatu itu pada ahlinya. Ustadz, kiai, dan sebagainya adalah ahli dalam urusan ruhani, dalam urusan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi yang mempunyai keahlian untuk urusan mata adalah dokter mata dan orang-orang yang memang punya keahlian di persoalan mata. Nanti kalau yang jantung ya jantung begitu. Masing-masing ada keahliannya sendiri-sendiri. Serahkan segala sesuatunya pada ahlinya. Ini nasihat saya yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita telah menyerahkan segala sesuatu pada ahlinya, berarti kita telah melakukan ikhtiar terbaik kita. Bukan berarti kita kemudian merasa kalau udah melakukan ikhtiar terbaik kita itu, kita nggak doa. Kita harus doa. Ini yang kedua. Yaitu kita harus iringi selalu dengan doa-doa kepada Allah. Sebetulnya bukan doa untuk diberikan kesembuhan, tapi lebih dari itu sebetulnya. Doa kepada Allah untuk diberikan yang terbaik, apapun yang terbaik itu menurut Allah. Ini. Kita minta kepada Allah yang terbaik menurut Allah. Karena Allah punya skenario terbaik untuk diri kita. Tentu dalam doa kita itu, kita juga memohon kepada Allah kesembuhan dari mata kita. Mengapa? Karena kesembuhan dalam ilmu tasawuf, kesehatan merupakan rezeki yang paling tinggi nilainya dalam kehidupan kita ini. Tentu kita minta kesembuhan dan kesehatan, tapi lebih dalam dari itu kita minta yang terbaik dari Allah. Ini nasihat yang kedua. Iringi ikhtiar kita dengan doa. Doa untuk apa? Untuk diberikan yang terbaik oleh Allah kepada diri kita. Dan yang ketiga adalah kita minta kepada Allah selain doa-doa tersebut, kita selalu prasangka baik kepada Allah. Ini. Dengan prasangka baik tersebut, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalani musibah tersebut. Sehingga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan lebih daripada itu, bukan aja kita diberikan kekuatan untuk bertahan, tapi insya Allah dengan kesabaran kita menjalani cobaan tersebut dengan penuh kesabaran tadi, dengan penuh keredoan itu, Allah kemudian akan menurunkan pertolongannya dan memberikan kesembuhan kepada kita. Ini 3 nasihat kami, insya Allah. Dengan 3 hal ini, kalau kita benar-benar memahami bahwa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Dan tidak ada satu musibah pun yang datang kepada kita kecuali dengan izinnya Allah. Setiap musibah itu dalam bahasa Arab itu artinya adalah cobaan yang diberikan ke Allah kepada kita yang tidak mengenakkan kita. Itu namanya musibah. Benar gak? Ini kalau kita dapat musibah itu suatu yang bagus. Karena ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Benar gak? Yang nggak bagus apa? Yang nggak bagus adalah kalau Allah menyegerakan azab kepada kita. Azab yang nggak bagus. Karena azab itu akan disegerakan Allah kepada kita kalau kita lakukan 2 hal di dunia kan ya. Yang pertama durhaka sama orang tua, yang kedua zalim pada orang lain. Azab yang kita berlindung dari Allah. Tapi kalau musibah kita jalani dengan penuh keridhaan, karena musibah itu tujuannya Allah ingin mengenalkan sifat-sifatnya Allah kepada kita, dan Allah ingin kita lebih dekat kepada Allah. Baik, David. Masya Allah, semoga sahabat kita ini segera diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, Ustadz, terakhir ini sahabat bertanya, lucu juga nih. Dulu pernah ada episode yang Ustadz mengatakan bahwa jika sudah berumur 40 tahun, amalnya lebih baik
daripada dosa-dosanya, maka Allah akan membebaskan dia dari penyakit sopa, kusta, dan penyakit gila. Nah, sahabat kita menanyakan, apabila dia bertemu dengan orang kena kusta, gila, ataupun sopa di atas 40 tahun, apakah itu berarti dosanya lebih besar daripada amal? Aduh. Iya, kita kalau dalam memahami suatu hadis harus selalu lihat konteksnya. Ingat gak sih waktu itu tentang keutamaan menahan nafsu merupakan jihad yang lebih besar daripada jihad di medan perang, benar gak? Itu kan adanya di kitab Zuhud, karena lagi mau bicara tentang keutamaan zuhud, benar gak? Tapi kalau kita buka di kitab yang ditulis yang sama oleh Imam Baihaqi, tapi kalau babnya bab jihad, itu diceritakan tentang keutamaan jihad di medan perang daripada yang lainnya. Jadi kita harus lihat konteksnya. Dalam hal tersebut, hadis yang berbunyi, apabila aku berikan umur yang panjang pada hamba-hambaku sehingga mencapai 40 tahun, maka aku hindarkan dia dari 3 jenis penyakit. Penyakit sopak, penyakit kusta, dan penyakit gila. Nah ini menggambarkan, dan seterusnya, umur 50 tahun maka akan aku, dan seterusnya, itu hadisnya panjang. Ini menunjukkan bagaimana Allah ketika kita udah umur 40 tahun, kita udah merupakan secara biologis dan secara mental udah pada kondisi yang stabil. Sehingga kalau mau ditanya lebih lanjut sebetulnya, apakah dia terkena penyakit gilanya setelah umur 40 tahun apa sebelumnya, apakah dia kustanya sebelum 40 tahun apa setelahnya, segala macam. Walaupun dalam keadaan tertentu kita juga tahu bahwa ada orang-orang yang telah umur 40 tahun karena tekanan hidupnya akhirnya dia stres, karena stres dia jadi kayak orang gila. Ini ada juga yang model kayak begitu karena mentalnya nggak kuat nahan kehidupan yang dia alami tersebut, benar gak? Oleh karena itu, kalau dalam ilmu usul fikih ini ada suatu kaidah yang berbunyi, di dalam setiap yang umum ada yang khusus. Oke? Allah mengatur sedemikian rupa. Jadi ada kekhususan-kekhususan. Yang umum, orang itu lahir karena ada bapak, ada ibu, benar gak? Ada yang khusus, contohnya Nabi Adam, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Ada yang khusus, contohnya Nabi Isa, ada ibu, nggak ada ayah, benar gak? Nah, ini kaidah usul fikih, dalam setiap yang umum ada yang khusus. Jadi hadis tersebut tentu bersifat umum, bukan dari orang per orang, sehingga bisa jadi terjadi kekhususan-kekhususan. Yang umum, manusia diciptakan Allah itu ada laki, ada perempuan. Nah, itu umumnya. Tapi ada juga yang khusus, yaitu khunsa, yang mempunyai 2 kelamin sekaligus. Bukan yang kebanci-bancian. Memang secara fisik dan secara hormonal, ada orang yang golongan ketiga tersebut. Jadi saya rasa kita masih tetap bisa memahami hadis tersebut dengan benar, dengan tepat lah. Baik, David. Paham, Ustaz. Moga-moga kita juga jangan ikutan stres ya. Masya Allah. Ustaz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.